Ikhwatufillah, karenanya kita harus menyadari bagaimana tentang nantinya catatan amal kita di hari kiamat ya. Ini perkara yang terjadi di hari kiamat diantaranya. Watun syaru at-tawawin, yakni diantaranya lembaran amal nih ya, akan dibagikan lembaran-lembaran amalan, yakni nantinya akan dibagikan dan dibuka untuk pembacanya. Dan lembaran ini dituliskan amalan di sana ya. Dan juga dikatakan oleh penulis bagaimana lembaran-lembaran amal yang ditulis oleh malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan anak Adam. Allah firman, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat amalan-amalan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Infitor ayat 9-12. Malaikat-malaikat itu menulis amalan-amalan dan terus-menerus dikerjakan. Yang dikerjakan oleh anak Adam. Dan jika di hari kiamat, ketika itu terjadi, Allah mengeluarkan catatan amalannya. Allah firman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka. Jadi kitab itu nanti terbuka ya. Dikatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Maka sungguh telah berlaku adil orang yang telah menjadikan dirimu sebagai penghisap dirimu sendiri. Jadi kita harus senantiasa menghisap diri kita ya. Nah itu diantaranya ya. Nah ini sudah dijelaskan juga. Maka bagaimana cara menerima catatan amalan? Fa kita biyamini. Kemudian di antara mereka ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Nah, kata akhil itu mubtada, khabarannya mahzub, dihilangkan takdirnya. Faminhum akhil. Di antara mereka ada yang mengambil. Nah, maka di antaranya nih terbagi dalam beberapa macam ya. Di antara mereka ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Nih ya, artinya dia ambil sendiri itu ya. Tapi mengambil dengan tangan kanan. Itu adalah kaum mukminin ya. Kaum mukminin di antara isyarat bahwa ada kemuliaan pada tangan kanan, sehingga mukmin akan mengambil kitabnya dengan tangan kanan itu ya. Dan orang kafir akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya, sebagaimana perkataan menulisnya. Wah itu kitabihi bishimali, dan di antara mereka ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Aumin wara izohri, atau dari belakang punggungnya ya, kata penulis nih. Ini cara mengambilnya gitu ya, gitu. Cara mengambilnya bisa jadi
dari kiri itu orang kafir itu atau dari belakangnya gitu ya. Nah, itu bisa dikaji di surah Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq surat 84. Nah, ini dari perkataan penulis dulu ya. Ada yang Al-Isra juga ya, Al-Isra nanti. Zahir perkataan penulis menyatakan bahwasanya manusia itu mengambil kitab mereka dalam tiga keadaan. Ada yang dengan kanan, ya, dengan tangan kanan, tangan kiri, atau melalui belakang punggungnya. Nah, itu dari sifat mengambilnya saja. Orang yang mengambil kitabnya dari belakang punggungnya, hakikatnya adalah orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Dia mengambil dengan tangan kirinya dan dijadikan yakni dengan tangan kirinya karena dia termasuk golongan kiri gitu ya. Jadikan tangan kirinya itu di belakang gitu. Jadi ngambilnya gitu. Ngambil gitu. Itu ya. Dia termasuk golongan kiri. Dan keadaannya dia mengambil kitabnya dari belakang punggungnya karena ia telah berpaling dari kitabullah. Ya, telah mengacuhkan Al-Qur'an dan juga dia memalingkan punggungnya dari kitabullah di dunia. Maka menjadi adillah ketika catatan amalnya dijadikan dari belakang punggungnya di hari kiamat. Nah, atas hal ini dilepaslah tangan kirinya sehingga berada di belakangnya gitu ya, Allah alam. Ya, Al-Isra 13:14.